Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Machine Learning yang terdiri dari saya sendiri, Muhammad Askar Zahrani, dan teman saya. Muhammad Aldo Tanisha Putra. Jadi, penelitian yang mau kami presentasikan atau project yang mau kami presentasikan ini tentang bagaimana mesin bisa ngerasain emosi dari suara manusia. Kami menggunakan arsitektur LSTM. Judulnya memang panjang, tapi intinya itu Speech Emotion Recognition, dan kami fokus ke bahasa Indonesia. Sebelum masuk ke detail, gambaran besarnya dulu. Ada urgensinya, ada tujuannya, ada metode, dan ada luaran yang kami harapkan. Anggaplah ini sebagai roadmap presentasi kami ke depan. Kenapa ini penting? Atau project ini, kenapa sih project ini penting? Karena sistem lama itu cuma ngebaca teks. Dia nangkap kata-katanya, tapi nggak ngerti tonnya. Padahal kita tahu sendiri, cara ngomong itu beda banget artinya. Nah, disitulah gap yang mau kami isi di dalam proyek kami ini. Ada 3 tantangan besar yang kami hadapi, yaitu fitur suara yang sangat kompleks, emosi yang sering berubah seiring waktu, dan ambiguitas. Misalnya, marah, takut, itu secara akustik bisa mirip banget. Masing-masing itu punya solusinya sendiri. Alur kerjanya kurang lebih seperti ini. Suara itu mentah masuk, kemudian diproses melalui pustaka Librosa, kemudian dilempar ke arsitektur LSTM, dan keluarannya itu klasifikasi 8 emosi. Simpelnya, tiap tahap itu ada detailnya. Kurang lebih gitu. Di sini kami pakai 3 dataset, IndoWave, RAFDES, dan ImoDB. Kenapa 3? Karena dataset emosi bahasa Indonesia itu masih terbatas. Jadi kami ngebus dengan data multibahasa dan pakai transfer learning. Seperti itu kurang lebih. Dan kami ada beberapa tahap dalam melakukan proyek ini. Yang pertama ada ekstraksi fitur. Tahap pertama ini merupakan preprocessing, bahasanya gitu. Kalau teman-teman udah sering atau relevan dengan ini, udah nggak asing lagi sama namanya reprocessing. Data proyek ini, suara itu dipecah jadi fitur-fitur seperti MFCC, kemudian Mel Spectrum, dan Chroma. Bayangkan aja kita menerjemahkan gelombang suara dari data yang bisa dipahami model. Kemudian pada tahap 2 yaitu arsitektur CNN LSTM. Di sini jantungnya. CNN itu mengekstrak pola spasial dari suara. LSTM menangkap pola temporal. Kemudian karena emosi itu berkembang dari waktu ke waktu, bukan cuma satu titik. Ada juga dropout dan batch normalization. Biar model itu nggak overfitting. Kemudian ada tahap 3 yang tuh terakhir pada proyek ini, fokusnya itu inovasi kami itu ada di sini. Jadi kami nggak cuma pakai audio, tapi digabung juga dengan teks lewat model Roberts. Dua sinyal ini tuh digabung di multimodal fusion layer untuk hasil yang lebih akurat. Kemudian di inovasi mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini ada untuk inovasi kunci kita yaitu terutama untuk mengatasi ambiguitas emosi atau high arousal yang dimana salah satu tantangan terbesar kita saat ini itu adalah ambiguitas emosi ini sendiri. Karena seperti contoh saja emosi marah dan juga takut ini tuh kedua emosi ini seringkali memiliki karakteristik akuistik yang sangat mirip. Pitch tinggi dan juga intensitas frekuensi yang juga berdekatan. Yang dimana untuk mengatasi ini, makanya dari ini kami menerapkan pendekatan kebijakan berbasis probabilitas, yang dimana ini memilih satu kelas secara langsung. Model kami menggunakan probabilitas Tomac yang memisahkan ambang batas tipis antara kedua kelas emosi tersebut. Nah, ditambah dengan dropout 0,3 yang dimana ini menghasilkan data saat waktu tidak stabil. Nah, target evaluasi kami adalah rekal yang tinggi pada confusion metric untuk emosi-emosi ambigu ini. Sehingga model benar-benar dapat membedakan antara marah dan takut itu secara tepat. Seperti itu. Next.
Kemudian untuk lingkungan komputasi dan setup adaptif ini bisa dilihat itu kita ada untuk mendukung penelitian ini kami merancang sistem komputasi yang adaptif seperti dapat eh, secara otomatis mendeteksi environment yang telah tersedia dan menyesuaikan konfigurasinya. Di sini ada tiga environment yang didukung yaitu ada Kaggle dengan GPU P100 dan optimasi khusus Kaggle atau working directory-nya. Lalu kemudian Google Colabs yang khusus menggunakan instalasi portable agar tidak bergantung pada cloud dependencies. Lalu ada lokal ini menggunakan CPU dengan optimasi portables agar tetap dapat dijalankan tanpa GPU seperti itu. Nah, pendekatan ini juga memastikan probabilitas riset ini 100% sehingga siapapun juga dapat memprediksi eksperimen ini tanpa bergantung pada suatu platform tertentu seperti itu. Next. Nah, untuk timeline atau jadwal eksekusi proyek ini dalam waktu 14 minggu bisa dilihat pada gambar tersebut, di mana minggu pertama dan kedua adalah fase pembentukan tim, lalu penentuan ide dan juga menyusun proposal, kemudian di minggu ketiga dan lima ini adalah pengumpulan dataset dan eksplorasi data atau EDA, lalu minggu ke-5 sampai ke-9 ini difokuskan pada permodelan utama, training LSTM dan baseline random forest. Lalu kemudian minggu ke-9 sampai 11 ini adalah evaluasi head to head dan implementasi fusi multimodal tadi. Lalu kemudian minggu 11 dan 13 adalah pengembangan prototype. Ini berbasis Streamlit, sistem inferensi secara real time. Lalu kemudian minggu ke-13 sampai 14 ini adalah penyusunan laporan akhir. Seperti itu. Timeline ini juga kami rancang agar setiap tahap ini dapat divalidasi sebelum kita berlanjut ke tahap selanjutnya. Next. Oke, luaran yang diharapkan di sini kita ada empat. Yang pertama tentunya ada model CNN LSTM Attention yang mampu mencapai akurasi di atas 80% pada dataset yang sudah kami gunakan. Kedua ini ada fungsi multimodal valid yang dimana ini adalah untuk peningkatan performa terukur dari penggabungan model audio dengan Roberta NLP tadi. Ketiga adalah sebuah prototype real time berbasis Streamlit yang dapat menampilkan distribusi emosi secara langsung 6 label tadi kita. Lalu kemudian yang keempat ada dataset dan juga riset ini berupa metadata terstruktur dalam format CSV sebagai benchmark nasional sekaligus draft artikel yang siap dipublikasikan untuk kita nantinya. Dengan adanya penelitian ini kita tidak hanya menghasilkan model yang akurat tentunya tapi juga kontribusi nyata pada komunitas NLP dan juga kecerdasan buatan terutama untuk di bagian emotion di detection seperti itu. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Eh, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.